Saudara-saudaraku yang terkasih, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi. Semoga perayaan Ekaristi yang mengalir dari rahmat Tuhan hari ini memberikan banyak inspirasi untuk pantang dan puasa kita. Maka dari itu di awal khotbah ini saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang dari tahun 2020 sampai hari ini sedang menderita sakit, entah sakit yang enggak gitu berat sih tapi enggak sembuh-sembuh, atau juga sakit yang berat yang membawa kita pada bahaya kematian. Lalu juga siapa yang sudah berdoa sama Tuhan, sudah berdevosi, sudah bernovena, sudah rosario, tetapi kayaknya kok Tuhan menutup telinganya. Suara jeritan kita kok kayaknya gak kedengeran sama Tuhan. Sampai kita berpikir mungkin Tuhan lagi sibuk di surga sana. Karena ada begitu banyak orang yang juga meminta dan meminta. Atau juga siapa dari antara Anda yang sekarang ini usahanya mulai kering, bahkan rontok, hancur berantakan, berkeping-keping, seolah-olah tanpa sisa dan tanpa jejak. Atau juga siapa yang hidup pribadinya, hidup panggilannya, hidup keluarganya porak-poranda, gak ada cinta, gak ada semangat, gak ada kebahagiaan, kering, mudah dikit-dikit disenggol bacok kalau kata orang zaman sekarang. Gak menemukan sebuah kebahagiaan yang dulu kita idam-idamkan. Sehingga yang membuat kita hidup sekarang ini ya udah deh, yang penting bertahan hidup dulu. Sehingga banyak orang termasuk para imam, suster, frater dan juga kaum awam takut untuk melihat masa depan. Apa bisa masa depan kita lebih baik lagi? Saudara-saudara, puji Tuhan, semua pertanyaan-pertanyaan itu, semua kegalauan-kegalauan, kebimbangan dan ketakutan kita dijawab dengan tuntas dalam bacaan pertama hari ini. Sebetulnya bacaan pertama hari ini adalah sambungan dari bacaan pertama kemarin hari Jumat, yaitu diambil dari nubuat Nabi Yesaya bab 58. Kalau Anda baca nanti sendiri setelah perayaan Ekaristi atau nanti malam, silakan Anda baca. Dan kita akan menemukan sebetulnya wajah kita juga tersangkut dalam bacaan itu. Digambarkan orang Israel itu bukan orang yang gak pernah berpuasa. Mereka berpuasa. Dikatakan juga tadi mereka merendahkan diri mereka. Sudah. Mereka mencari jalan-jalan Tuhan, sudah. Mereka mau mengenal Tuhan, sudah. Tetapi kenapa seperti kita kebanyakan dan juga orang Israel bisa-bisanya mereka bertanya, mengapa kami berpuasa tetapi Engkau Tuhan tidak memperhatikannya juga? Seolah-olah orang Israel mau mengatakan jeritan hati kita, kurang apa Romo? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus kita lakukan lagi? Supaya pantang puasa, masa prapaskah, masa pertobatan kita ini sungguh-sungguh menghasilkan buah. Dan buahnya itu kelihatan. Yang menjawab ternyata bukan Romo Yosef. Yang menjawab juga bukan Nabi Yesaya. Tetapi Tuhan sendiri. Yang mengatakan inilah puasa yang aku kehendaki. Kemarin sempat disinggung bahwa ternyata puasa, perendahan diri, pantang dan aneka ibadah-ibadah pertobatan lainnya akan menjadi sia-sia kalau selama berpuasa kita masih sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita masih suka berkelahi, kita masih suka memfitnah, kita masih suka menindas orang lain. Itu kemarin. Lalu dengan indahnya Tuhan memberikan sebuah jalan keluar bagi kita. Inilah puasa yang aku kehendaki. Bukalah belenggu-belenggu kelaliman. Bagikanlah roti makananmu untuk orang-orang miskin yang kelaparan.
Berilah tumpangan bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Berilah pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Jangan kamu pura-pura gak melihat kesulitan-kesulitan sesamamu. Dan juga secara indah saudara-saudara, ini hebatnya Allah dalam perjanjian lama sampai yang kita kenal sekarang ini. Allah memang memberikan tuntunan ataupun tuntutan kita untuk berpuasa. Tetapi ternyata berkatnya luar biasa. Dikatakan pada waktu itu, kalau engkau melakukan puasa sebagai yang dikehendaki oleh Allah, maka terangmu akan merekah seperti fajar. Mungkin kalau masa depan kita gelap, pekerjaan kita sekarang gelap, hidup kita gelap, mulailah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam berpantang, berpuasa dan bertobat. Terang mulai akan muncul dan lukamu akan pulih dengan segera. Sakit hati kita karena kita merasa kenapa kita udah berbuat baik kok masih ada aja orang yang ngomongin enggak. Masih ada aja fitnah-fitnah, omongan-omongan jelek tentang diri kita. Dan itu sangat menyakitkan. Dan itu bisa menghancurkan hidup sesama kita ternyata. Dan juga kalau kita digituin, kita juga akan mengalami kehancuran yang sama. Kemudian tadi dikatakan, pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Lihat saudara-saudara, doa-doa kita akan menjadi efektif. Syukur, permohonan kita, doa-doa yang kita panjatkan untuk diri kita maupun untuk orang lain akan didengar Allah dan dijawab oleh Allah. Engkau akan berteriak minta tolong dan Tuhan akan berkata, ini aku. Kalau sekarang kita susah cari Tuhan di mana, enggak merasakan Tuhan dalam doa-doa dan hidup Kristiani kita. Berpantang dan berpuasa, bertobatlah dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan mudah ditemukan di situ. Dan juga dikatakan tadi, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita sebetulnya disadari bahwa pantang puasa orang Kristiani tidak hanya tidak makan ini, tidak makan itu. Tidak hanya mengurangi jatah makanan kita. Tetapi lebih dari itu. Maknanya, berkatnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan sebetulnya. Meskipun pantang puasa akan mengurangi kolesterol, nurunin tekanan darah, nurunin trigliserid, badan kita sehat kembali. Tetapi bukan hanya secara jasmani puasa itu baik, secara rohani hidup kita pun akan dipulihkan. Tadi dikatakan, aku akan membangun lagi kehancuranmu, reruntuhanmu akan diangkat kembali. Saudara-saudara, di masa pandemi ini mungkin baik bagi kita lebih serius lagi, lebih memaknai lagi apa yang kita jalani di masa Prapaskah ini. Dan tidak banyak yang tahu saudara-saudara, ternyata apa yang dikehendaki oleh Allah tadi yang disebut banyak sekali, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya berkarya di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah muridnya 2000 tahun yang lalu. Wajah Yesus adalah teladan bagi kita. Supaya Anda ingat, daripada idenya kelewat banyak, saya ringkas. Kadang-kadang fitnahan orang membuat hati kita hancur. Kadang-kadang orang yang ngomongin jelek tentang diri kita semena-mena akan membuat kita patah semangat. Terutama para imam, suster, frater. Salah seorang santo mengatakan, kepada seorang imam setan akan menggodanya di masa Prapaskah ini 100 kali lipat dibandingkan orang awam. Karena di situ akan mudah, kalau imamnya hancur, udah hancur semua umatnya juga. Saudara-saudara, kalau udah terlanjur sakit hati gimana? Gimana nyembuhinnya?
Kuncinya adalah ekaristi. Misa harian maupun misa mingguan ini. Sejak ekaristi diawali dengan Tuhan kasihanilah kami, kita disadari, oh iya, bukan cuma diri kita aja yang selalu disakiti, tetapi kita juga sering menyakiti orang lain. Ketika kita persembahan, kita diajak untuk menyerahkan rasa sakit, kecewa, amarah kita pada kasih Tuhan. Pada penerimaan komuni, kita diajak untuk menyatukan penderitaan kita, menyatukan rasa sakit kita dengan Yesus sendiri yang jauh lebih sakit hati, jauh lebih menderita, lebih mengenaskan hidupnya. Lalu yang terakhir adalah dalam doa Bapa kami, kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengampuni seperti Allah sendiri mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini diri kami Tuhan. Dengan seluruh perjuangan kami, tetes air mata kami. Mulai hari ini, izinkanlah kami untuk menjalani pertobatan kami dengan sepenuh hati. Tidak hanya untuk mentaati peraturan, tetapi ada sukacita dan kesungguhan di dalam